kembali dengan suasana kota New York tahun 1904. Sekelompok petugas keamanan dengan bergegas memasuki sebuah rumah. Di depan sebuah kamar, salah seorang coba menempelkan tangannya di pintu, akan tetapi tiba-tiba tangannya melekat di pintu dan berubah jadi beku. Kawannya menariknya. Kemudian, mereka membuka pintu dengan paksa. Semuanya terkejut melihat isi kamar, sekelilingnya membeku menjadi es. Di sudut kamar, mereka melihat seseorang dengan pakaian zirah memegang benda berbentuk bola. Salah seorang coba mengambilnya, namun tiba-tiba terjadi. Semua yang beku menjadi pecah berantakan, tiba-tiba terlihat sesosok makhluk dalam kegelapan. Kembali ke masa sekarang, terlihat mobil yang melaju kencang di jalanan kota. Tiba-tiba, ada sesuatu yang keluar dari drainase jalan. Dia adalah Gary, si penangkap hantu, bersama istri dan anak-anaknya. Mereka adalah Ghostbuster. Sebuah kekacauan terjadi, penutup drainase menimpa sebuah mobil. Dia adalah Trevor, salah seorang anggota Ghostbusters. Tak lama kemudian, sesosok hantu muncul dari lubang drainase. Hantu naga selokan, namanya House Kitchen. Hantu House Kitchen yang menyebabkan kekacauan. Gary dan tim penangkap hantu pun beraksi. Dia adalah Phoebe, anggota paling muda di tim ini. Phoebe beraksi, dia menembakkan senjata sinar foton, mencoba menangkap House Kitchen. Akan tetapi, House Kitchen sangat kuat, Phoebe cukup kesulitan menahannya. Trevor mencoba membantu Phoebe dengan meluncurkan mobil-mobilan remote control. Trevor membuka portal kurungan, namun House Kitchen dapat menghindar dengan terbang lebih tinggi. Drone dinyalakan, namanya Kelly, istri Gary, bersiap mengendalikannya. Drone diterbangkan, akan tetapi House Kitchen malah mengejarnya. Saat kesempatan baik, Kelly langsung membuka portal perangkap dan berhasil. Karena terlalu kesenangan, akibatnya mobil menjadi tak terkendali dan akhirnya menabrak kumpulan sepeda. Gary sekeluarga menghadap Pak Wali Kota. Mereka mendapat teguran akibat kerusakan yang mereka timbulkan. Di markas Ghostbuster, Gary memasukkan hantu hasil tangkapan ke mesin perangkap hantu yang lebih besar. Di tempat lain, seorang paranormal namanya Dr. Stans, ditemani asistennya podcast, sedang membuat konten YouTube. Kontennya adalah mendeteksi energi spiritual pada sebuah benda dengan sebuah alat. Namun kali ini, alatnya tidak mendeteksi apa-apa. Tiba-tiba asisten podcast menghancurkan benda tersebut dengan palu. Phoebe datang ke tempat Dr. Stans, membawakan sesuatu yang dipesan. Podcast mengantar Phoebe, membawa pesanan tersebut ke ruangan bawah. Phoebe meletakkan pesanan di meja. Tiba-tiba dia melihat sesuatu. Itu adalah hantu Nightmare. Namun tiba-tiba, Podcast menggepreknya dengan sepatunya. Dan ternyata, jumlah mereka banyak di tempat itu. Tak lama kemudian, datang seseorang membawa sesuatu ke tempat Dr. Stans. Dia adalah Nadim, seorang pedagang barang bekas. Nadim menawarkan beberapa barang kuno milik buyutnya kepada Dr. Stans. Namun, ada satu barang yang menarik perhatian Dr. Stans. Benda itu berbentuk bola dari tembaga. Karena penasaran dengan benda tersebut, Dr. Stans coba menggunakan alat pendeteksi energi. Dan langsung bereaksi, tiba-tiba terjadi gempa di tempat itu. Di jalanan kota, sesuatu yang mirip salju terlihat terbang menyebar. Perangkap hantu di markas Ghostbuster bergetar keras. Bola tembaga itu telah membuat beberapa kerusakan di tempat Dr. Stans. Nadim segera pergi dari situ. Dan Dr. Stans sedikit shock atas kejadian itu. Di markas Ghostbuster, Gary memeriksa keretakan yang terjadi. Di dalam markas, Trevor melihat ada sesuatu seperti lendir menetas dari plafon rumah. Trevor yang penasaran langsung naik ke loteng untuk memeriksa.
Di dalam loteng, dia menemukan tumpukan sampah bungkusan makanan ringan. Tumpukan sampah itu bergerak-gerak, dan terdengar suara sesuatu di dalamnya. Sesosok hantu hijau Slimer keluar dari tumpukan sampah dan pergi menembus dinding, dan membuat Trevor berlendir. Di markas, alarm panggilan untuk para Ghostbuster berbunyi. Tim segera berangkat, namun wali kota melarang Fube ikut karena masih di bawah umur. Di rumahnya, Dr. Stans mengamati bola tembaga itu dengan rasa penasaran. Di taman kotak, pada malam itu, Fube merasa kecewa karena belum diizinkan ikut menangkap hantu. Untuk mengobati rasa kecewanya, Fube mengeluarkan bidak catur dan bermain catur sendirian. Saat Fube sedang asik bermain, tiba-tiba bidak catur lawan bergerak dan berpindah dengan sendirinya. Lalu muncul sesosok hantu perempuan, namanya Melody. Akan tetapi, Fube tidak takut. Hal itu membuat Melody heran. Melody bercerita, dia adalah hantu gentayangan, mati akibat suatu kebakaran rumah. Dan mereka pun terus melanjutkan permainan. Melody juga bercerita, kalau dia akan selamanya bergentayangan. Terkecuali, dia menyelesaikan suatu hal, dan Melody pun lenyap dari situ. Hari berikutnya, di markas Ghostbuster, salah seorang teknisi Ghostbuster datang memeriksa perangkap hantu di markas. Tiba-tiba perangkap berguncang. Hal itu disebabkan perangkap telah terisi penuh. Desain perangkap hantu kembali dibuka. Mereka adalah para founder Ghostbuster. Dia adalah Winston yang mendanai semua aktivitas Ghostbuster. Unit penampungan hantu mengalami keretakan. Winston berencana untuk memindahkannya. Keesokan harinya, Winston mengundang mereka ke sebuah tempat. Mereka tiba di fasilitas penelitian hantu yang juga didanai Winston bersama dengan seorang ahli parabiologi. Lucky ternyata juga bekerja di sana, dan dia bertemu kembali dengan Trevor. Mereka juga bertemu dengan Lars, ahli parabiologi. Di tempat itu, banyak benda-benda mistis yang disumbangkan oleh Dr. Stans. Kemudian Lars mencoba sebuah mesin pemisah arwah pada sebuah benda yang dirasuki. Mesin itu bekerja, arwah tersedot keluar dan masuk ke perangkap. Setelah itu, Lars mengeluarkannya dan memindahkan ke penampungan baru. Dr. Stans membawa bola tembaga kuno itu ke fasilitas penelitian hantu. Di tempat itu pula, disimpan berbagai macam hantu yang dijadikan bahan penelitian. Hari telah senja, para Ghostbuster kembali ke markas. Karena belum diizinkan bergabung, Fube menjadi kurang bersemangat. Gary mencoba menghiburnya. Tiba-tiba alarm panggilan Ghostbuster berbunyi, dan Gary segera berangkat. Sesaat kemudian, telepon markas berbunyi. Fube menerima panggilan gangguan hantu dari seseorang. Fube langsung menyiapkan peralatan. Bersama Podcast mereka pun berangkat. Di fasilitas penelitian hantu, Lars dan Lucky sedang bekerja dengan alat pemisah arwah. Selanjutnya, Lucky mengambil bola tembaga kuno dan memasukkannya ke mesin. Mesin bekerja, akan tetapi tiba-tiba terjadi lonjakan listrik di tempat itu. Bola tembaga memancarkan energi yang membuat para hantu di tempat itu tertarik. Bola tembaga itu melawan ekstraksi pemindah arwah, menyebabkan generator listrik mati. Akibat medan proton mati, kurungan hantu terbuka. Lucky mendengar suara-suara aneh, sebab arwah yang di dalam kurungan mencoba keluar. Namun beruntun, generator listrik menyala kembali dan mengaktifkan medan proton. Lars yang penasaran mengambil bola tembaga itu. Tetapi tiba-tiba, tangannya diliputi hawa es dan jadi beku. Di jalanan kota, terlihat Fube dan Podcast dengan peralatan Ghostbuster masuk ke sebuah cafe. Mereka bertemu penelpon itu, kemudian dia menunjuk ke sebuah kursi. Fube bersiap menyerang, namun dia terkejut karena hantu itu ternyata adalah Melody. Fube pun jadi ragu untuk menembak, akan tetapi Podcast menyadarkannya. Podcast terus berteriak memaksa, dan akhirnya Fube menembak juga. Akan tetapi meleset karena Melody sudah pergi dari situ.
Phoebe yang telah kembali ke markas, tiba-tiba melihat Melody berdiri di luar jendela. Phoebe mengajak Melody masuk ke markas, memperlihatkan semua yang ada di situ. Namun Melody lebih tertarik kepada mesin kurungan hantu. Di fasilitas penelitian hantu, bola tembaga kuno mengeluarkan hawa es yang menyebar hingga ke jalanan. Di markas, mesin kurungan hantu bergetar dan mengalami kebocoran. Hawa es itu mengikuti Melody yang berjalan di jalanan kota. Melody dan Hawa es ternyata sedang merencanakan sesuatu. Di markas Ghostbuster, Trevor yang penasaran mencoba menangkap Slimer. Trevor mengumpannya dengan sled, lalu bersembunyi. Hantu Slimer terpancing dan perlahan muncul memakan snack. Trevor bersiap menyalakan perangkap, akan tetapi Slimer cukup pintar. Slimer melihat perangkap itu dan tahu bahaya mengancam. Dia berteriak marah, lalu terbang dan menghilang dari situ. Phoebe dibangunkan Kelly karena mendengar bunyi sesuatu di lantai bawah. Phoebe turun memeriksanya. Ternyata dinding, tempat mesin kurungan hantu jebol. Di sekitar mesin itu terlihat membeku. Lars coba membakar bola tembaga itu, tapi keluar hawa es yang memadamkan api. Kemudian, Lars mendekatkan bola itu dengan hantu Nightmare. Tiba-tiba hantu Nightmare jadi tertarik dan bertingkah aneh. Tanpa mereka sadari, hawa es telah merusak medan proton di kurungan hantu posesor dan membuatnya terlepas. Karena penasaran asal benda itu, para Ghostbuster mengunjungi Nadim di tokonya untuk mencari informasi. Nadim menunjukkan kamar tempat penyimpanan artefak milik neneknya. Dinding kamar itu dilapisi kuningan. Disitulah bola tembaga disimpan. Lucky menyalakan alat pengukur energi, dan alat itu menunjukkan bahwa Nadim sendiri memiliki energi spiritual. Phoebe mengunjungi Dr. Stans di rumahnya. Dia bertanya, bagaimana rasanya menjadi hantu? Dr. Stans pun bingung. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh di video hasil rekaman podcast. Dr. Stans mengatakan itu adalah bahasa kematian. Dan hanya ada satu orang yang dapat memahaminya di perpustakaan. Dan mereka pun segera berangkat menuju perpustakaan. Di tempat lain, Lars dan Lucky mengajak Nadine ke para psikolog menemui Dr. Venkman untuk menelitinya. Dan ternyata, Nadine memiliki kemampuan untuk memanipulasi api setiap kali Venkman membuatnya marah. Mereka bertiga tiba di perpustakaan. Dr. Stans mengajak mereka bertemu temannya Dr. Haber, seorang ahli benda-benda kuno. Selanjutnya, mereka memperlihatkan foto bola tembaga itu. Dr. Haber membawa mereka ke ruangan khusus. Di situ tersimpan buku catatan kuno. Dr. Haber menunjukkan pada mereka sebuah buku. Buku itu menceritakan asal-muasal dan fungsi bola tembaga tersebut. Ternyata bola tembaga itu merupakan penjara magis untuk makhluk bernama Garaka. Dikisahkan, berabad-abad yang lalu, seorang raja yang haus kekuasaan bernama Samudari meminta bantuan dari entitas bernama Garaka untuk menaklukkan musuhnya. Tapi Garaka punya rencana sendiri. Dia berniat menggunakan kekuatannya untuk membawa zaman es baru. Namun sebelum rencana Garaka terlaksana, sebuah tim yang dikenal sebagai Fire Masters menggunakan kekuatan mereka. Memenjarakan Garaka di dalam bola tembaga itu dan mencuri tanduknya yang menjadi sumber kekuatannya. Setelah bercerita, Dr. Hubert menunjukkan sebuah rekaman tua. Rekaman tersebut pernah diputar pada kejadian lama. Membekunya satu ruangan penuh orang-orang mati. Karena suara rekaman itu dapat membuka bola tembaga. Sementara mereka mendengarkan suara rekaman, tiba-tiba hantu posesor muncul. Hantu posesor membuat kegaduhan dengan alat pemutar suara. Lalu membawa kabur rekaman tersebut keluar perpustakaan. Dan kejar-kejaran pun terjadi di dalam perpustakaan. Hantu posesor sangat lincah sehingga sulit menangkapnya. Di koridor perpustakaan, Dr. Stans mendengar sesuatu. Tiba-tiba muncul hantu perpustakaan, membuatnya terkejut. Pengejaran sampai di luar perpustakaan. Phoebe dan Ponchas kehilangan jejak. Dr. Hubbard melihat rekaman itu, ditinggalkan posesor di atas patung singa. Mereka coba mengambilnya, namun tiba-tiba
Patung singa jadi hidup dan melompat menyerang. Bergegas Phoebe dan Potas mengambil senjata sinar popol dan menembak. Patung singa hancur dan menimpa mobil polisi. Dan hantu posesor pun kabur dari situ. Di kantor kepolisian, wali kota menggunakan dalih kerusakan patung singa sebagai alasan kuat untuk menjatuhkan Ghostbusters dan menghentikan kegiatan mereka untuk selamanya. Dia juga memerintahkan markas Ghostbusters ditutup dan peralatan mereka disita. Akhirnya Phoebe ditangkap karena menolak mematuhi wali kota. Sementara itu, Winston memarahi Dr. Stantz karena membuat Phoebe dan Potas dalam masalah. Saat mereka mau kembali, markas telah disegel dan semua peralatan mereka disita. Di tempat yang sama, Dr. Stantz mempersiapkan Nadim untuk meneruskan takdir leluhurnya sebagai Fire Master. Malamnya, Melody kembali mengunjungi Phoebe yang sedang sendirian di taman. Saat ngobrol, Phoebe menginginkan dirinya dan Melody bisa berada di alam yang sama. Malam itu juga, Phoebe dan Melody masuk ke dalam fasilitas penelitian hantu. Mereka pun mencoba memisahkan roh Phoebe dari tubuhnya selama 2 menit. Dan berhasil, Phoebe menjadi hantu, tapi saat itulah Melody mengungkapkan niat sebenarnya. Dia sebenarnya adalah anak buah Garaka. Namun, karena dia adalah hantu, dia tidak bisa membuka bola tembaga. Jadi dia membutuhkan Phoebe yang masih hidup untuk melakukannya. Garaka lalu merasuki tubuh Phoebe untuk mengucapkan mantra dan hantu iblis itu hidup kembali. 2 menit berlalu, roh Phoebe kembali ke tubuhnya. Sesaat kemudian, Lucy datang dan menembak Garaka dengan sinar proton, tapi serangannya membeku dan hancur. Gary dan Charlie yang mendengar kejadian itu, bergegas menolong Phoebe di pusat penelitian hantu. Mereka segera sadar, Garaka akan membebaskan hantu lain untuk melancarkan rencananya membekukan kota. Di dalam kota, Garaka mulai menebar teror, mencari musuh lamanya, Fire Master. Akan tetapi dia salah sasaran. Garaka telah menemukan tanduknya, memasang kembali di kepalanya, dan kekuatannya menjadi pulih. Di pantai, saat orang-orang sedang bersantai, tiba-tiba terjadi kepanikan. Ratusan es runcing jatuh seperti hujan. Di langit tampak badai dan petir. Seluruh kota mulai membeku. Tiba-tiba, bermunculan stalagmit es yang tajam di jalanan. Sekembalinya ke markas, mereka segera bersiap dengan senjata proton. Phoebe yang jenius menyempurnakan senjata protonnya. Dia mengganti bahan besi dengan tembaga dan kuningan, sama seperti bahan dari bola kurungan hantu itu. Sementara itu, hantu perampok muncul lagi dan merasuki peralatan senjata proton. Namun beruntung, Nadim berhasil membelokkan tembakan ke jendela dengan kekuatannya. Hantu itu kemudian merasuki pizza dan langsung dilahap oleh Slimer. Terdengar suara petir yang keras. Hawa beku telah sampai di markas. Di lantai bawah, Phoebe berbicara dengan Melody yang menyesali perbuatannya. Tim Ghostbuster bersiap menyambut Garaka. Garaka pun datang ke markas dengan menebarkan hawa bekunya. Dengan cara serempak, mereka menembakkan sinar proton ke arah Garaka. Akan tetapi sia-sia, sinar proton jadi beku dan hancur. Dari tiang pemadam, Nadia meluncur dengan pakaian Fire Master. Nadia mencoba menggunakan kekuatan apinya melawan Garaka. Tapi korek apinya sudah habis karena terlalu sering dia gunakan untuk berlatih. Garaka yang marah merusakkan korek Nadia dan langsung menyerang dengan hawa beku. Dari lantai, bermunculan stalagmit es yang tajam, membuat para Ghostbuster terjebak. Dengan kekuatannya, Garaka mendobrak mesin penahan hantu dan melepaskan semua hantu yang pernah ditangkap. Para Ghostbuster yang terjebak perlahan mulai membeku. Beberapa saat kemudian, Phoebe turun tangan menghadapi Garaka sendirian. Senjatanya yang dilapisi kuningan berhasil melukai Garaka, tapi masih belum bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, Melody muncul dan menyalakan korek apinya. Dengan api itu, Nadim bisa menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan api dan menyerang Garaka.
dan seluruh anggota Ghostbuster akhirnya berhasil dibebaskan. Sekali lagi, Hubie menembakkan sinar proton, dan Nadia membantunya dengan serangan apinya. Tim Ghostbuster membantu menahan senjata. Drone perangkap diluncurkan, namun dapat dihancurkan Garaka. Hubie dan Nadia semakin tidak kuat menahannya. Tim Ghostbuster mendapat ide. Mereka membuka perangkap penampungan hantu. Perangkap kuil terbuka, dengan kekuatan yang lebih besar untuk menarik Garaka. Garaka coba bertahan, namun gagal. Tanduknya patah lagi. Dia terperangkap masuk ke dalam mesin. Para Ghostbuster keluar dan disambut sorak-sorai warga New York. Wali kota yang turut hadir berniat menangkap mereka, tapi para warga memprotesnya. Jika bukan karena mereka, kota ini akan menjadi kota yang membeku. Wali kota pun tak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Es di kota pun mulai mencair dan keadaan kembali seperti semula. Para Ghostbuster pun telah siap untuk menangkap hantu-hantu lainnya.